urusan HRD lah, ya urusan HRD. Bawa teman-teman sini yang satu circle, saya bilang minimal sholat di masjidnya setiap saat sholat di masjid, biar mudah nanti mengarahkannya. Dan ini yang terpilih, kalian yang terpilih. Dari sini nanti baru ya baca nanti ke belakang sampai kenapa saya berdiri di sini, sampai saya dibuat begini sama Pak Ustadz. Maafkan. Saya akan mulai dari azam. Azam saya itu 13 Agustus 2025. Yang menyaksikan Ustadz dari Kalimantan, nama beliau saya lupa, beliau tanda tangan. Dan ketika azab saya terpenuhi, yang saya telepon pertama kali adalah Pak Ustadz. Saya mau nangis, Pak Ustadz juga mau nangis. Bukan karena ini, bukan. Tapi karena jalan yang saya tempuh sampai saya di titik ini berkat fasilitator. Boleh pakai tisunya? Jadi sebarin ya, baru lihat kali ini kan jenderal nangis. Allahu Akbar. Jadi saya waktu di Saungdolkan, tidak ada yang tahu saya siapa, tidak ada yang kenal saya dari mana. Hanya ada satu peserta yang waktu itu memang beliau ini suka kepo, sehingga bisa bongkar saya mau dikenalkan sama Pak Ustadz. Saya sampaikan sama Pak Ustadz, setelah 3 hari di sini saya beda dengan yang lainnya, saya bilang. Kalau yang lain kan tujuannya untuk lunas hutang, bong saya ke situ nggak punya hutang. Tapi saya belajar sesuatu di sana. Saya sampaikan sama Ustadz, saya ada azam yang akan saya sampaikan sama Pak Ustadz. Ketika azam itu berhasil saya raih dengan ilmu apa yang disampaikan dengan para fasilitator, doa dari teman-teman. Saya merasa satu keluarga dengan beliau-beliau, Pak Sitepu, Pak Nasir, ada beberapa rekan lagi. Saya begitu masuk di sana, kok saya seperti menemukan keluarga bagi saya. Kan kalau lunas hutang rezeki ya, saya sampaikan Pak Ustadz, kan itu rezeki ya. Berarti saya boleh dong merubah keinginan saya, pengen jadi apa, pengen seperti apa. Kan sama-sama rezeki yang kita kejar. Jadi rezeki saya yang saya kejar, alhamdulillah tanggal 25 Desember saya diberi kepercayaan oleh TNI, pimpinan TNI untuk mengemban amanah ini sebagai komandan BNPB. Dan itu salah satu azamnya di situ. Saya sudah tercapai bahwa pada bulan Desember cita-cita saya untuk jadi bintang 2 terkabul. Allahu Akbar. Walaupun belum pakai pangkat itu, tapi itu sudah on the way karena tinggal tanda tangan dari presiden. Entah besok, lusa atau minggu depan pasti kami akan menuju ke sana. Ini juga berkat dukungan istri saya yang sampai saat ini juga terus mendukung saya. Mana beliau ya? Terima kasih Maila, masih ingat tuh ibu-ibu Maila. Terima kasih istriku yang selalu mendampingi saya dari mulai kapten sampai sekarang, dari mulai zaman susah, punya hutang. Dulu saya punya hutang juga Pak, minjem koperasi. Karena saya tabrakan, kemudian mobilnya rusak, terpaksa pinjem. Sampai sekarang masih ingat 700.000 rupiah tahun itu. Dan saya harus menyaur hutang itu. Makanya saya sampaikan sama kepala koperasi, gimana caranya supaya koperasi kita tidak ada riba. Karena itu di dalam peraturan koperasi ada Pak, USIPA ya, usaha simpan pinjam, dan itu harus saya bertanggungjawabkan kepada teman-teman saya ini, karena itu sudah seperti itu. Lalu saya ada ide waktu itu, ya sudah gini aja, bikin kalau udah mau sampaikan tadi masalah caranya sudah.
Belum. Oh belum. Jadi tidak ada lagi musibah. Yang ada kalau ada yang minjem silahkan minjem, gade saya bilang. Itu untuk pertanggungjawaban saya kepada rekan-rekan prajurit yang lain. Jadi apapun yang dia punya hanya sebagai pertanggungjawaban, dia gade benda maupun harganya 100.000 minjem 1 juta nggak masalah, yang penting dia nyimpan barang di koperasi sebagai rasa pertanggungjawaban. Pinjam 1 juta, kembali 1 juta, sehingga tidak ada gade. Perbaiki apa namanya? Ya di awal itu ada akadnya diperbaiki yang syar'i sehingga tidak ada simpan pinjam. Insya Allah saya bilang usaha yang lain. Makanya kamu di sini ketemu dengan para pengusaha minimal dapat itunya ya, nomor teleponnya. Paling tidak punya Syekh Puji. Tapi bahaya Pak. Nanti di Sentul banyak yang izin karena istrinya melahirkan gimana? Jadi perjalanan saya ini, alhamdulillah saya diketemukan dengan bapak-bapak yang luar biasa di sini. Jadi kita menjadi saling menguatkan, Pak. Begitu juga mungkin nanti dengan rekan-rekan kita yang masih tersesat di jalan, yang sudah mau kembali ke fitrahnya, tidak mau riba dan lain sebagainya. Dan juga mungkin kepada putra-putri kita, penerus usaha-usaha Bapak sekalian. Jangan main-main dengan azam, Pak. Ternyata terbukti kan. Jadi jangan main-main dengan azam. Yang penting caranya, upayanya, dan metode yang dilakukan itu sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh para fasilitator. Kan harus otentik, Pak ya. Ini saya udah bisa ngomong, saya otentik nih. Berarti Pak Ustadz saya udah boleh bicara di itu dong, di Soundol kan. Boleh ya, boleh ya, boleh ya, boleh ngisi ya. Berarti saya udah bisa, tapi bayarannya mahal Pak. Jadi ya saya ingin berbagi dan menularkan ini kepada utamanya ini yang terpilih bapak-bapak yang tentara ya, anggota PMPP sekalian. Nanti ada waktu nanti kita ngobrol, saya sampaikan bagaimana kita meraih keberkahan di dalam pelaksanaan tugas kita ya. Yang masih jauh apalagi masih muda ini itu masih panjang ya, jangan putus asa, besok letol kan. Alhamdulillah naik pangkat juga kan ya. Saya sampaikan kemarin kan, rezeki itu udah ada takarannya, semua itu udah ditakar sama Allah rezeki, tinggal bagaimana kita mau meraihnya, dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri ya kan. Bapak-bapak ini sudah, ini yang terbukti otentik semua nih para pengusaha ini, dia mengambil rezeki itu semua dengan tangan kanannya, dan insya Allah itu berkah dan menetes ke PMPP. Jadi bapak-bapak bantu kami, bantu saya. Saya ingin juga mengembangkan, kalau bapak di dunia usaha kan sudah jelas ya usahanya. Sementara kami kan banyak keterbatasan, aturan, kemudian ada di hari ini saja. Kalau kemarin waktu saya kendalikan, sekarang begitu saya menjabat, waktu bukan saya lagi yang mengendalikan, ada yang mengendalikan atasan saya. Sehingga saya mohon maaf sama Pak Ustadz. Pak Ustadz mau doakan semoga saya segera selesai rapat rapat yang tadi dipimpin oleh pimpinan saya. Saya masih rapat, saya lihat lagi handphone. Begitu selesai saya WhatsApp beliaunya, doakan. Alhamdulillah sebelum acara berakhir, karena undangan Pak Ustadz kan sampai dengan jam 1.43 walaupun sekarang lewat ya. Tapi tadi saya sebelum jam 1.43 sudah hadir di sini. Jadi insya Allah tidak lewat dari waktu yang sudah ditetapkan oleh beliau. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kalau bapak-bapak yang baru ketemu saya hari ini, mungkin ini loh Pak orangnya Pak, ini manusianya. Mudah-mudahan kita bisa saling kenal lebih mendalam lagi. Saya mohon bantuan sekali lagi dari bapak-bapak semua, para pengusaha ini untuk bisa membantu kami nih di PMPP, sehingga kita dalam melaksanakan tugas dengan medan perjuangan yang lain itu juga tetap bisa syar'i gitu Pak ya, sesuai dengan amanah fitrahnya yang diberikan kepada kita sebagai umat muslim.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.